Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini saya akan sampaikan suatu tema, yaitu cara menggapai hajat agar cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara menggapai hajat agar cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah caranya sebagai berikut. Di dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi, yaitu Imam Nawawi adalah seorang pakar ilmu hadis. Imam Nawawi mengatakan yang artinya, dalam kitab Sahih Tirmizi dan Ibnu Majah diriwayatkan kepada kami, an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, dari Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridhai mereka berdua. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hajatan ilallahi ta'ala au ila ahadin min bani Adam, yang artinya, siapa yang punya kebutuhan atau hajat kepada Allah, ada kebutuhan kepada salah satu anak cucu Adam, atau yang mempunyai hajat dunia atau hajat akhirat, maka langkah pertama yang harus ia lakukan menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyatawaldo wa yuhsinil wudu, hendaknya dia berwudu dengan sempurna sebagaimana tata cara berwudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkap dengan sunah-sunah wudunya atau wudu yang baik sesuai dengan adab-adabnya. Bagi ibu-ibu yang sedang berhalangan atau sedang menstruasi atau datang bulan, diharamkan melakukan ini dan harus menunggu setelah bersih atau tidak dalam keadaan berhalangan. Dan adab-adab berwudu harus dijalankan. Misalnya kita adabnya kurang baik jika berwudu di kamar mandi walaupun sendirian pada saat sedang telanjang, dan jika memungkinkan berwudu yang baik dengan cara menghadap kiblat, dan jangan berwudu sambil mengobrol dengan teman. Wudu harus khusyuk, karena wudu yang kurang sempurna atau kurang khusyuk mengakibatkan tidak diijabahnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian summa liusoli rakaataini, atau setelah itu dia hendaknya sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunat hajat. Niatnya adalah usoli rakaataini li hajat lillahi ta'ala, atau usoli rakaataini lillahi ta'ala, atau niat sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang dibaca pada salat hajat adalah, diulangi, yang dibaca pada saat salat hajat adalah pada rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Setelah selesai 2 rakaat dan salam, kemudian membaca puji-pujian seperti membaca surah Al-Fatihah atau awal surah Al-Fatihah, atau membaca basmalah dan alhamdulillah.
bacaan pada saat ruku dan sujud, yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu merupakan juga termasuk puji-pujian. Atau baik juga jika membaca al-asmaul husna yang maknanya disesuaikan dengan hajat kita. Bacaan pujian-pujian ini semakin banyak semakin bagus. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat pujian terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya membaca tasbih, tahmid dan takbir juga sangat baik dibaca sebagai puji-pujian. Setelah itu wal yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atau setelah itu hendaknya dia membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan solawatnya bacaan solawatnya terserah kita. Misalnya kita membaca solawat kepada Nabi Muhammad sebagai berikut. Misalnya kita membaca solawat munjiat, salawat nariyah, salawat ibrahimiyah, atau salawat gabungan juga sangat baik. Atau agar jemaah lebih mudah mengamalkannya, bersama ini saya sampaikan, yaitu bacaan salawat Nabi sebagai berikut. Boleh dipilih. Bacaan salawat Nabi yang ke-1, redaksinya berbunyi sebagai berikut. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu. Diulangi. Salawat Nabi yang bunyinya sebagai berikut. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu, yang artinya semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu balasan yang memang beliau layak menerimanya. Jadi contoh sholawat yang pertama tadi, redaksinya adalah jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu, yang artinya semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu balasan yang memang beliau layak menerimanya. Contoh yang kedua adalah contoh selawat yang kedua, redaksinya sebagai berikut. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini adalah selawat yang terdapat pada saat kita sholat, yaitu pada saat tahiyat awal atau akhir. Diulangi. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, yang artinya keselamatan atas engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga rahmat Allah dan berkahnya. Diulangi contoh selawat yang kedua. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, yang artinya keselamatan atas engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga rahmat Allah dan berkahnya. Pemirsa, contoh sholawat yang ketiga saya sampaikan sebagai berikut. Contoh bunyi sholawat ataupun redaksi sholawat yang ketiga adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Diulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah, yang artinya, ya Allah, berikanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikanlah beliau kedudukan yang istimewa, kedudukan yang terdekat dengan Engkau ya Allah di sisimu pada hari kiamat. Ini adalah salawat tanzil. Contoh
redaksi selawat yang keempat bunyinya sebagai berikut. Sallallahu ala Muhammad, yaitu selawat Jibril. Bunyi selawat Jibril, redaksi selawat Jibril. Diulangi, selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Itu contoh redaksi selawat yang keempat yang saya sampaikan. Diulangi, yaitu selawat yang keempat ini adalah selawat Jibril. Bunyinya sebagai berikut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang artinya, semoga Allah melimpahkan rahmatnya atas baginda Muhammad. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya saya sampaikan contoh sholawat yang kelima. Redaksinya sebagai berikut. Namun contoh-contoh sholawat ini apabila ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon ampun kepada Allah dan kepada jemaah atau pemirsa sekalian, karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah. Dan pemirsa sekalian dapat juga memeriksanya. Redaksi yang agar tidak salah dapat diperiksa di channel YouTube orang-orang yang lain, para ulama yang lain. Sekali lagi pemirsa yang dirahmati Allah, saya sampaikan contoh redaksi sholawat yang kelima, yaitu yang berbunyi sebagai berikut. Ini adalah sholawat nariyah. Sholawat nariyah redaksinya berbunyi sebagai berikut. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfarju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil rogoibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghomamu biwajahihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Saya ulangi sekali lagi, sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil rogoibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghomamu biwajahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat atau rahmat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kebutuhan dapat terpenuhi dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih. Dan berkah dirinya yang mulia hujan pun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta pada sahabatnya di setiap detik dan hembusan nafas, dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh Engkau ya Allah. Ini adalah terjemahan dari sholawat nariyah. Setelah membaca sholawat, kemudian membaca doa sebagai berikut. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsil azim, alhamdulillahi rabbil alamin,
as'aluka mujibati rahmatik wa azaiman maghfiratik wal ghanimata min kulli birri wa salamata min kulli ismi la tada'li zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan ya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Riwayat At-Tirmizi. Kemudian kata Imam Nawawi, yang artinya juga bagus kalau membaca doa karib, doanya orang yang lagi dalam keadaan bingung, sumpak, suntuk. Kalau dibaca langsung dikabulkan, termasuk bagi orang-orang yang ingin segera mendapatkan jodoh ataupun pekerjaan yang diidam-idamkan. Doa karib redaksinya sebagai berikut, yaitu yang seperti yang kita baca setelah habis sholat, yang bunyinya sebagai berikut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian di riwayat yang lain di dalam kitab Al-Azkar, Nabi Muhammad mengajarkan sebelum berdoa agar terlebih dahulu berwudu dengan sempurna atau dengan baik, lengkap dengan sunat-sunat berwudu dan adab-adab yang baik di dalam berwudu. Kemudian sholat 2 rakaat seperti tersebut di atas, kemudian membaca doa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyil rahmah ya Muhammadin tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazili tubzali Allahumma ya Allah fasyafi'hu fi. Qala At-Tirmizi, hadis hasan sahih, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku menghadapkan diri kepadamu dengan bertawasul dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang penuh rahmat. Duhai Muhammad, sungguh aku menghadap kepadamu dan bertawasul kepadamu, kepada Tuhanku untuk hajatku ini, agar hajatku ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Allah fasyafi'hum fi. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memberikan pertolongan kepadaku sehingga hajatku kabul. Qala At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Setelah berwudu, sholat 2 rakaat, membaca sholawat Nabi dan berdoa, kemudian disertai dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Insya Allah hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Aku liqouli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa liwalidayna wa lijami'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.